Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada, selamat hari Minggu, selamat berlibur, dan tetap jaga protokol kesehatan, oke? Ya, daripada kalian pergi keluyuran, mendingan nonton channel saya ya. Oke, di depan saya ini sudah ada Honda Beat. Kendalanya ini dia ketika gas RPM atas dia agak berebet kayak karbu yang keborosan gitu, nggak mau lari. Terus setrumnya juga starternya gak mau hidup. Nah, bagaimana cara analisanya sebelum eksekusi? Kita yang paling logis dulu ini kan motor berebetnya tiba-tiba. Terus ini starternya udah lumayan lama nggak jalan, nggak berfungsi gitu. Ini yang punya nih ya ini yang punya nih, Andang nih. Nah, ini nggak bisa di starter dari kapan? Udah ada sebulan. Udah ada sebulan nggak bisa di starter. Oke. Yang pertama analisa yang mesti dilakukan yaitu kita cek aki dulu. Karena berebet dari karbu itu bisa juga karena pengapian yang kurang optimal. Nah, pengapian kurang optimal itu bisa jadi karena setrumnya yang enggak optimal juga. Cara ngeceknya, nah, karena Honda Beat ini menganut sistem pengapian sistem DC ya. Jadi arusnya itu arus DC ngambil dari sumber aki yang terparalel dari kiprok. Dari kiprok ini ngeluarin arus DC ke aki dan terparalel ke CDI. Ya. Jadi apabila sumber DC-nya ini kurang, maka otomatis setrum yang keluar dari CDI ke coil ini nggak akan keluar atau nggak keluar sempurna gitu, nggak stabil, naik turun, jadinya berebet ya. Nah, cara cek sederhananya kita cek pakai apometer. Ini. Ini saya pakai apometer manual ya, punya Andang. Karena apometer digital saya di Jakarta nggak dibawa. Kita pindahin dulu ke DC 50 arus DC 50 ini. Nah, 50 itu ranknya ya. Kita cek nih. Berapa pola? 50. Kayaknya 10. Oke. 10. Nah, sebelumnya ini sekitar 9 volt. 9 volt. Sebenarnya masalahnya udah ketemu sih, Bro. Cuman saya kasih tahu ke kalian semua biar paham juga. Oke. Nah, cara ngeceknya kita cek aki dulu berapa volt. Kalau masih ada strumnya, kemungkinan aki masih oke, atau arus yang ke CDI juga masih oke. Nah, tapi apa yang menyebabkan si setrumnya itu kurang? Nah, apabila aki sudah oke, kita cek keluaran output dari kiprok. Caranya kita buka dulu
kabel ground yang ke aki dan kabel positif ke aki kita buka dulu. Kita tancapkan yang positif, yang merah ini ke sini. Nah, kemudian yang negatif kita tempelin ke sini. Ya. Push. Ya. Tanpa menyentuh aki ya, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, kita coba kontak on, lalu diselah. Nah, kalau ini kan gerak nih, coba lagi. Nah, nyala, berarti spoolnya oke. Nah, pada sebelumnya ketika dilepas dari aki kabelnya, baik positif ataupun negatif, ini nggak ngisi, nggak naik gitu, nggak ada input dari kiprok. Nah, kalau misalkan teman-teman ngecek sampai tahap ini tapi belum keluar juga arus ya, nggak, si motor gak nyala sama sekali, coba cek ininya nih, kiproknya ya, biar lebih memastikan lagi. Bentar. Nah, ini posisi kiprok Honda Beat ini di sini nih. Ini Honda Beat karbu ya. Nah, posisinya ini di sini. Teman-teman coba lepas. Ini. Kiprok bekasnya mana? Nah, ini bro, kiprok bekasnya ini, kiprok bawaan Honda Beat-nya ini. Ini saya pakai kiprok punyanya Mio ya, karena bisa saling tukar ya, antara Honda Beat karbu dan Mio karbu bisa saling tukar. Yang penting melihat dari kakinya, warna kakinya sama-sama hijau, berarti bisa saling tukar. Nah, pada awalnya ini kan ada 4 kabel nih warna putih. Ini input setrum dari spool yang nanti akan dikonversi menjadi DC ke kabel merah ini yang nanti terkoneksi ke aki. Jadi input AC putih ke kiprok, kemudian dikonversi dari kiprok, dikeluarin menjadi output DC ke aki. Nah, kemudian ini yang hijau, ini ground. Kalau Honda ini, kalau warna groundnya ini warna hijau. Kemudian ini yang kuning, ini adalah spool lampu dari spool yang ditahan sama kiprok yang tadinya bisa 20 volt, ini
dikonversi jadi hanya 13 volt AC ya. Ini cuma ditahan doang yang kuning ini, enggak dikonversi. Oke. Nah, cara ngeceknya ini, mana ampermeternya? Nah, cara ngeceknya ini yang merah nih, kabel merah, colokin dengan ampermeter yang merah. Kemudian ini yang hitam boleh ke ground body atau ke yang warna hijau ini boleh, kabel warna hijau ini boleh sini. Sorry, yang merah ini ke yang warna putih. Sorry, salah. Buat ngecek arusnya maksudnya. Ini nih. Yang merah ini ya, ini yang ampermeter merah ini tersambung ke kabel putih input dari output dari spool. Ini yang putih ini. Kemudian yang hitam terkoneksi ke kabel warna hijau. Oke. Nah, kemudian kita set ampermeternya ke arus AC. Arus AC 50. Sambil di selah A. Nah, dari spool ini bagus nih. Ada arusnya. Nah, tadi ketika pakai kiprok yang punya bawaan ini, nih kita colokin. Oke, cara ngeceknya kita masukin ke masukin ke output DC ya, yang warna merah ini. Colokan merah nyolok ke kabel merah. Kemudian yang hitamnya masuk ke body, boleh ke kabel hijau juga boleh ya. Kemudian kita set ke output DC ya. Output DC ini 50 volt. DC 50 volt ini rengnya. Oke. Nah, kita colok sini, kita ke ground. Oke. Bentar, ininya gak kelihatan. Ya. Nah, nggak nyala kan? Nggak keluar arus, soalnya kiproknya udah rusak. Dia nggak bisa konversi atau nggak bisa nyalurin dari spool ke aki. Kiproknya udah rusak, jadi nggak bisa keluar output DC. Nah, sekarang kita ganti punyanya Mio nih, yang baru nih. Oke, kita cek lagi. Ya. Nah, langsung hidup kan bro? Ya, matiin enggak? Langsung hidup bro, walaupun tanpa aki tercolok ya, karena arus dari kiproknya bagus, arus DC dari kiproknya bagus, sehingga walaupun tanpa aki bisa hidup. Oke, ini hanya berbagi pengalaman ke teman-teman semua sih. Siapa tahu teman-teman punya masalah yang sama. Kita jangan asal sembarangan eksekusi gitu. Kita mesti cek dulu dari hal yang sederhana dulu. Pada awalnya sih saya nyangka ini karbu yang bermasalah, berbet, tapi ternyata setelah
Setelah dicek ternyata arus listriknya yang bermasalah. Tak ada namanya. Oke. Awal mula curiganya sih starter nggak bisa hidup ya. Terus sebulan nggak bisa di starter. Terus si berbetnya ini tiba-tiba gitu, tiba-tiba banget ya. Otomatis saya curiganya ke kelistrikan. Pada awalnya sih nggak curiga sampai ke situ, karena karena motor Honda Beat ini menganut pengapiannya dari sumber DC ya. Kalau sumber DC-nya nggak hidup, nggak nyala, nggak ngeluarin listrik DC, nggak bakalan hidup nanti. Jadi selama sebulan itu si aki nggak dapat supply dari kiprok selama sebulan itu ya. Pantas aja nggak bisa di starter. Oke bro, sekarang kita akan coba tes. Kita akan tes nanjak, sekalian kita tes karbunya nggak diapa-apain sih, cuman mastiin doang. Kalau masih berbet berarti di karbunya juga masih ada masalah. Kita akan tes. Oke teman-teman ya, kita akan tes nanjak motornya. Ini sudah terpasang rapi si aki dan kiproknya. Kita akan tes langsung nanjak apakah kuat. Lupa. Sekali setelah langsung jreng, berarti pengapian bagus. Tes nanjak. Mantap bro, langsung kuat. Tes nanjak lagi. Kita akan tes di tanjakan curam ya bro. Kuat apa enggak nih? Kuat bro. Nggak berbet. Pada awalnya ini nanjak dikit, ini nggak kuat, berbet. Ini tanjakan curam banget.
Punten Ibu. Ya mudah-mudahan ini akinya masih terselamatkan lah ya. Soalnya ini motor udah 3 kali ganti aki. Dan divonis akinya katanya. Mantap atuh. Hah? Non? Emang Haus bayar. Nah, udah beli kabeh gama itu di mahal tuh Bayar. bisa diganti gitu. Lah jangan meuli jangan nahawan dan motor kalian pakai motornya di bensin aja. Dewi cek bengkel tadi masih tuntas sih kalau didengar. teman-teman semua ya, ini Honda Beat-nya udah rapi kembali. Udah pasangin semua bodinya. Sekarang mau dicoba sama yang punya. Ya, coba tes lah ditanjakan. Udah podo ulah di luar karena pun tengah nah kayaknya lah amit liburan. Urang bareto ini lieur mah ka Garut mah motor. Gandeng si amang gengnya motor nu eta Dede diganti ieu lain diganti itu. Geus beak sabaraha gede. Lo bahasa eta teh indit ka ditu indit ka dieu eta teh anger we bobrok dipanggil anu bengkel panggilan teh anu urang Ciawi saha anu gedut-gedut itu. Heeh, anger. Nah, katanya kita lieur. Eta bengkel mah kitu. Hah? Ka bengkel mah kitu. Tak ieu bau murah jadi ieu bau teh. Ya geus geus ieu deh. Cayan deui ulah. Oke ya bro, tadi gejalanya itu karbu berbet, kayak boros bensin, terus lama-kelamaan api dari koil yang ke busi juga nggak ada. Di mana? Jauh. Lu deket we gen teka Sabah. Kamu nyampe boy. Ya Allah. Ai kunana eta. Oh, ayeuna mah kakenyang kieu teh langsung gitu. Langsung lompang. Tuh cenah panas heula ke, kudu heula teh. Ngaji ngajaran buang bensin sa liter mah. Dari sian pan ieu teh bahasa ieu bahasa pariksa teh bensin gitu di Ocean. Anger ngandurudud gini. Harus standar lain di Ocean teh anger kan ngeberebet. Ini si anas yang beli bensin sih. Sekarang gimana rasanya? Udah oke? Ya bagus. Oke, udahlah. Tinggal nunggu akinya ngisi. Ya udahlah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Silahkan like apabila
kalian suka dengan videonya, silahkan di share apabila kalian butuh, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan tombol subscribe-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.